Sistem peringatan dini gempa yang dikembangkan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada ini berdasarkan perbedaan konsentrasi gas radon dan level air tanah yang merupakan anomali alam sebelum terjadinya gempa bumi. Apabila akan terjadi gempa di lempengan, akan muncul fenomena paparan gas radon alam dari tanah yang meningkat secara signifikan. Demikian juga untuk permukaan air tanah. Pengembangan dua informasi tersebut kemudian dideteksi oleh alat EWS dan akan segera mengirim ke informasi ke handphone server. Selama ini informasi sudah bisa didapat 2 atau 3 hari sebelum terjadi gempa di antara Aceh hingga Nusa Tenggara Timur. Sistem yang dikembangkan ini terdiri dari alat EWS yang tersusun dari sejumlah komponen seperti detektor perubahan level air tanah dan gas radon, pengkondisi sinyal, controller, penyimpan data, sumber daya listrik, kemudian memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT. Sistem ini telah terbukti mampu memprediksi terjadinya gempa bumi di Barat Bengkulu, Banten, Baradaya Sinabang Aceh, dan Baradaya Pacitan pada Agustus 2020. Kita masang satu sensor radon yang basisnya itu Bluetooth, kemudian dia diterima ada satu perangkat yang menerima Bluetooth, kemudian langsung dikirimkan ke cloud atau server. Nah di server itu kita punya data alam www.dataalamdy.com. Di sana datanya kita simpan, kita olah, terus termasuk kalau ada deteksi awal kegempaan itu biasanya adalah ketika nilai radonnya itu di atas mulai melonjak di atas 20 becquerel per meter kubik. Satuannya yang kita pakai becquerel atau begi per meter kubik. Kalau sudah itu kemudian biasanya dia naik dan seterusnya. Setelah dia mulai punya tren turun, nah itu kemudian 1-3 hari ke depan itu timnya Prof. Sunarno termasuk kami itu akan mendeteksi sebagai awal gempa. Dengan posisi Indonesia yang berada di 3 lempeng tektonik dunia yang rentan terjadi gempa bumi, sistem deteksi ini kemudian dikembangkan sebagai mekanisme membentuk kesiapsiagaan masyarakat, aparat, dan akademisi. Warga masih tetap dilakukan pasangan calon wali kota dan wali kota di Solo, Jawa Tengah. Namun belusukan yang dilakukan paslon Gibran dan Teguh terlihat berbeda dari biasanya, yakni belusukan yang dilakukan secara daring. Di mana tim pemenangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa berkeliling kampung menemui warga dengan membawa layar monitor. Metode belusukan online yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa ini dilakukan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Kampanye virtual Gibran Teguh ini mendapat apresiasi warga. Sri Farwati misalnya, yang mengaku kampanye model seperti ini sangat bagus untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bagus Mas, bagus. Ini untuk menjaga COVID-19. Nah, dengan ini menghalangi warga dengan Mas Gibran untuk berkomunikasi atau enggak? Enggak sama sekali. Ibu tadi menyampaikan apa sama Mas Gibran? Mas, untuk wilayah sini tuh kalau hujan sering banjir. Kena banjir. Sementara itu menurut Gibran, dengan belusukan secara online ini justru dirinya bisa mendatangi warga yang tidak mempunyai internet. Dengan metode belusukan online ini tidak ada masalah terkait interaksi dengan warga. Karena warga tetap bisa menanyakan visi misi dan menyampaikan masukan maupun aspirasinya. Itu tadi, belusukan online bisa interaksi secara langsung. Gimana dengan kapasitasnya ketika nanti dia kesulitan dalam teknologi yang justru konsep belusukan online ini kita pengen datang ke warga yang tidak punya internet. Ini kan kita datangi satu persatu, tapi konsepnya online. Ya nanti dilihat aja Mas. Yang jelas yang tidak punya internet di rumah tenang saja. Yang tidak punya smartphone tenang saja. Mesin belusukan online-nya akan mendatangi. Heru Kristianto, Jogja TV.